Selamat pagi, hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Suster Kepala Sekolah STK Maria Ferrari tentang analisis data penerapan proses pengambilan keputusan. Selamat pagi Suster. Selamat pagi juga Suster. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Langsung saja Suster, saya langsung mewawancarai sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Yang pertama, selama ini bagaimana Suster dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau bujukan moral? Oke, baik. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus atau masalah-masalah, menurut saya tidak sulit. Bagaimana kita melihat itu masalah itu? Jika masalah itu kedua belah pihaknya dinyatakan salah, berarti itu bujukan moral. Tapi jika masalah itu kedua belah pihaknya benar, itu kita sebut dengan dilema etika. Oke, berarti Suster sudah memahami tentang dilema etika sama bujukan moral ya. Oke. Yang kedua, kira-kira selama ini bagaimana Suster menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke. Untuk satu masalah, sebelum kita mengambil satu tindakan atau solusi yang bagaimana, tentu saya harus memanggil kedua belah pihak untuk mencari tahu atau sekedar menggali apa akibat dari permasalahan tersebut, sehingga tidak berpihak pada satu orang saja, tetapi itu membantu kedua belah pihak untuk saling terbuka dan saling berkomunikasi untuk tidak saling mempersalahkan satu sama lain. Oke, baik. Berarti Suster mendatangkan kedua belah pihak yang bermasalah tersebut. Yang ketiga, kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Suster lakukan selama ini? Ya, untuk langkah yang pertama, bahwa saya harus memanggil kedua belah pihak dan untuk meminta keterangan dengan atau bukti-bukti lain yang berkaitan dengan masalah atau kasus yang dialami. Kira-kira apa yang menjadi penyebab atau motivasi dari kasus yang terjadi di antara mereka. Oke, baik Suster. Langkah yang tepat yang Suster ambil. Yang berikut, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Suster menganggap bahwa lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau untuk saya menangani satu kasus atau masalah biar lebih efektif itu ya, yang intinya bahwa saya harus memanggil kedua belah pihak dan saling berdialog, berdiskusi dengan mereka, sehingga kedua belah pihak juga tidak ada rasa segan atau sungkan untuk membuka atau membicarakan hal-hal yang sebenarnya intinya bahwa kekeluargaan atau dialog dan komunikasi itu yang paling penting. Berarti Suster mengambil keputusan untuk berdialog secara kekeluargaan ya Suster. Oke, baik. Yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Suster? Ya, selama saya sebagai kepala sekolah di STK Maria Ferrari, ya saya berusaha untuk mengambil satu kebijakan atau solusi yang paling kurang tidak mengambil resiko untuk banyak orang, minimalis untuk resikonya bagi banyak orang. Baik Suster, kira-kira apakah Suster memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Suster langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Suster jalankan? Dari pengalaman saya, tergantung dari kasusnya seperti apa. Kalau memang kasus itu urgent yang harus diselesaikan, ya harus diselesaikan itu, sehingga tidak membias atau menimbulkan masalah-masalah yang lain lagi atau dengan pihak-pihak yang lebih banyak lagi, korban yang lebih banyak lagi. Baik Suster, berarti ketika Suster mendapatkan kasus tersebut langsung ditangani dalam hari itu juga. Baik Suster. Yang berikut,
kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu suster dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, untuk mengatasi suatu masalah, apalagi ini di suatu lembaga, tentunya saya tidak akan mengambil keputusan itu secara pribadi. Dan saya harus bermusyawarah dengan para dewan guru, dengan juga pihak-pihak yang berkait yang bisa membantu untuk menyelesaikan atau memberikan solusi yang sebaik mungkin, yang tidak mengorbankan kedua belah pihak. Oh baik, berarti suster melibatkan para dewan guru, Komite juga. oke baik ya, itu menjadi suatu bentuk tim yang baik untuk suster, untuk sekolah. Yang terakhir, kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan oleh suster, kira-kira pembelajaran apa yang dapat suster petik dari pengalaman suster untuk mengambilkan keputusan dilema etika? Ya, yang paling mudah bagi saya adalah bahwa kita harus bekerja sama, berkolaborasi atau komunikasi dengan orang lain. Kalau satu masalah itu ditangani oleh satu orang, itu tentunya tidak mudah. Tapi ketika kita saling terbuka, saling berkomunikasi dengan pihak lain, itu tentunya akan lebih mudah untuk menyelesaikan. Mungkin juga solusinya juga tidak terlalu dampak besar untuk yang bermasalah. Berarti prinsip suster kerjasama dan kolaborasi antara warga sekolah ya suster. Ya. Oke baik suster, terima kasih sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk wawancara. Selamat pagi suster, terima kasih ya.